Halo, selamat siang Kak. Sebelum perkenalkan, aku adalah Kakak Sabila. Kakak bisa panggil aku Cica. Aku di sini dari Soalnya sekitar sini ingin mewawancara Kakak seputar topik pengaruh sikap positif terhadap tingkat kebahagiaan pada mahasiswa. Nah, sebelum kita mulai, aku mau memberitahu kita waktu Kakak sekitar 10 menit untuk diwawancara pada sebelumnya boleh perkenalkan dulu. Baik, terima kasih dulu. Nama aku Dika Permadi dari mahasiswa jurusan Komunikasi juga. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Jurusan kakak tadi kan psikologi ya. Terus menurut kakak sendiri apa sih sikap positif dalam konteks kehidupan mahasiswa? Sikap positif menurut aku tentunya konteksnya Apapun itu. yang tadi kayak mahasiswa yang bisa disiplin sama waktu, terus juga bisa menghargai waktu, belajar sama yang sungguh-sungguh gitu kan. Terus juga nggak pernah yang kayak melewati setiap absennya gitu. Juga kedisiplinan mahasiswa gitu ya. Terus apakah kakak merasa bahwa sikap positif dapat mempengaruhi kebahagiaan kakak sebagai mahasiswa? Jelaskan kenapa? Kalau menurut aku sikap positif itu bisa meningkatkan kebahagiaan aku, karena kalau misalkan kayak sikap aku baik nanti juga kayak ningkatin sih gak sih, kayak ya jadi lebih bahagia aja kan kayak dulu mungkin nanti kayak agak dari pikir kita kayak dulu nih gitu kayak negatif gitu sih gitu kan. Bisa nggak sih kakak berbagi pengalaman spesifik di mana sikap positif kakak itu meningkatkan kebahagiaan kakak sebagai mahasiswa? Jadi bisakah kakak berbagi pengalaman secara spesifik di mana sikap positif kakak itu bisa meningkatkan kebahagiaan kakak sebagai mahasiswa? Seperti kayak misalkan apa ya, aku nolong teman aku gitu kan di kampus ini, atau enggak kayak membantu buat tugas dan seperti itu ya. Aku bisa membantu teman aku yang fresh dalam tugas dalam apapun itu juga bisa dari kebahagiaan sih. Berarti lebih membantu ke teman gitu ya. Apa sih itu bisa jadi satu hal yang bisa meningkatkan kebahagiaan kakak nih selama kakak menjadi mahasiswa. Oke, kita lanjut ya. Lalu kakak pernah nggak sih mengalami kesulitan dalam mempertahankan sikap positif selama masa studi ini kakak? Bisa sebenarnya kayak mungkin ada setiap orang masa-masa seperti itu ya, jadi contohnya kayak kita tuh kan di tempat itu tuh ada juga yang masalahnya kayak masalah dari makunya atau dosennya, teman-temannya, itu juga benar-benar kayak bikin kita kayak bisa berhati Gimana sih sikap positif mempengaruhi kesehatan mental kakak secara keseluruhan selama masa studi? nggak positif. Gak apa-apa kok kalau misalkan kakak nggak bisa menjawab ada pengen kita bisa text ke pertanyaan selanjutnya. Dan Lanjut ya kak, jadi gimana sih kakak memastikan bahwa sikap positif kakak itu bisa mempengaruhi hubungan kakak dengan teman sekelas ataupun dosen? kalau menurut aku seperti itu orang benar-benar bisa banget mempengaruhi buat kita sama siapapun itu, kayak nggak cuma sama dosen atau teman, sama orang lain sekitar juga bisa mempengaruhi banget. Karena kita kita baik sama orang, mungkin buat kita bakal juga kita baik juga nih, kayak dari komunikasinya, perilakunya, semuanya mungkin kita jadi itu tujuan. Jadi gimana sih kakak biasanya mengatur sikap kakak ketika menghadapi tantangan akademik atau situasi di depan kampus? Kadang kalau aku ada sikap kayak misalkan misalnya kayak curhat sama orang terdekat, atau enggak kadang aku suka ini sih kayak curhat dari Twitter gitu lah. Lalu apakah kakak memiliki strategi khusus untuk mempertahankan sikap positif dalam kehidupan kakak sebagai mahasiswa? Kita bisa dan aku sendiri itu yang seperti apa ya, pokoknya berpikir baik aja sama orang gitu ya. Jadi berusaha untuk memikirkan hal yang positif gitu ya. Lalu gimana sih kakak menjaga keseimbangan antara studi dan kehidupan pribadi untuk tetap bahagia? Caranya kayak aku ya benar-benar gitu sih, paling intinya dulu ya. Jadi ya kalau buat belajar ya belajar, kalau ada bikin aku juga yang aku bikin sendiri, jadi kayak ada waktu-waktu tertentu yang nggak mungkin aku gabung sih kan itu aku buat aku di rumah tuh kayak libur gitu kan, nggak bisa sama sekolah tugas dari Apakah universitas kakak memiliki
program atau kebijakan yang sudah terambil pada mahasiswa? Kalau dari aku bilang harus dari diri sendiri kayak menyediakan fasilitas namanya HCAC kan, itu kayak bisa konseling misalnya kita ada sama-sama masalah kuliah atau kayak di mata pelajaran di mata kuliah ini ya juga pertemanan juga bisa. Dan nanti kurang lebih itu udah kesempatan mahasiswa dengan bantuan-bantuan yang diberikan. Oke, gimana komunikasi kakak dengan dosen atau teman sekelas ketika kakak merasa stres atau tertekan? Biasanya kalau aku merasa lagi berat kan aku kayak nggak lagi mau banyak komunikasi jadi banyak senyumnya sih. Berarti nggak ada komunikasi apa-apa gitu ya dengan teman sekelas, maupun dosen. Oke, berarti kita lanjut ya kak. Apa langkah self-care yang biasa kakak lakukan untuk menjaga kesehatan mental kakak di tengah tekanan akademik? Biasanya aku suka kayak pergi sendirian sih gitu, pergi sendirian kayak gitu kayak lebih jauh sama orang-orang gitu sih. Berarti ya terbuka itu kan. Oke. Apakah kakak mengalami dampak fisik seperti sakit kepala, kegangguan tidur akibat stres yang terjadi kakak itu? Iya benar. Oke. Apakah kakak merasa terlibat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup kakak? Terus bagaimana sih hal ini bisa mempengaruhi tingkat kebahagiaan kakak sendiri? Masih di aja pertanyaannya. Kita lanjut ya, bagaimana lingkungan kampus kakak mempengaruhi tingkat kebahagiaan kakak sebagai mahasiswa? Lingkungan kampus itu kita benar-benar kayak ngertiin kebahagiaan aku juga sih karena kan dari ada teman baru gitu kan sama orang juga dari banyak kita banyak orang terus kayak bisa dengan kita gitu. Apakah kakak merasa jurusan atau program studi kakak ini sudah sesuai dengan kemampuan dan minat kakak? Terus bagaimana sih hal ini bisa mempengaruhi tingkat kebahagiaan kakak? Menurut aku sih jurusannya udah tepat banget buat aku karena dari awal banget kalau buat kebahagiaan benar-benar dia sih bahagia banget ya karena kayak dari dulu kan aku pengen jurusan ini pas aku bisa masuk jurusan ini jadi kayak aku merasa kayak aku bisa mencapai yang aku mau jadi tingkat kebahagiaan aku juga dapet gitu. Oke, jawabannya sangat baik ya kak. Apa yang kakak harapkan sih dari universitas atau dosen untuk membantu mengurangi stres akademik? Mungkin kalau buat dosen ini sih mengurangi kayak tugas-tugas aja. Iya, kayaknya itu impian semua mahasiswa ya kak. Iya benar. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Apa hikmah atau pelajaran yang bisa diambil dari setiap tantangan atau akademik yang kakak hadapi? Menurut aku banyak kayak kan ada tugas nih yang kayak benar kegiatannya tuh barengan jadi aku sih bisa benar-benar kayak manage waktu aku yang tadinya aku kayak suka kayak tugasnya aku kayak aduh ntar aja deh tapi kayak mungkin ada deadline-nya jadi mungkin aku buat lebih bisa manage waktu lagi kayak lebih disiplin gitu. Kak, jadi sebenarnya tadi itu pertanyaan terakhir dari aku. Mungkin dari kakaknya ada lagi yang ingin disampaikan? Sepertinya sudah cukup Ya, oke Kak Kita, terima kasih ya untuk hari ini sudah datang dan diwawancara. Aku Syangsa izin pamit dan selamat siang.